Ketika kita bicara soal isu demokrasi, itu kecenderungan dia dilihat sebagai satu hard politik, elit, dan lain sebagainya. Nah, melihat isu buruh migran atau yang sering populer disebut dengan TKW, itu seakan-akan menjadi dunia yang terpisah. Padahal jumlah mereka, kalau data formalnya 2,5 jutaan, tapi data informalnya bisa 5, 7, 8, 10. Kita tidak pernah bisa diduga berapa banyak jumlah buruh migran kita yang di luar negeri. Mereka adalah elemen-elemen aktor-aktor penting dalam berbangsa seharusnya. Nah, tapi persoalan-persoalan mereka kita udah sering dengar ya, soal kekerasan yang membuat ketika bicara TKW ya udah lengkap sekeping dengan isu kekerasan, sehingga kita tidak sering mengabaikan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya mereka sebagai insan, sebagai manusia, sebagai anak bangsa. Nah, riset saya kebetulan tentang bagaimana migrasi ke Saudi Arabia, teman-teman perempuan buruh migran yang berangkat ke Saudi ini, kita lihat bagaimana sebetulnya para buruh migran ini kehilangan, banyak sekali yang kehilangan hak politiknya. Seberapa banyak yang bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu. Hak politik mereka ditentukan oleh boleh tidaknya mereka keluar oleh majikan pada hari H, misalnya. Itu yang paling simpel saja. Kemudian yang juga menarik bahwa bermigrasi ini dimensinya yang selama ini kita lihat karena faktor ekonomi. Tapi rupanya dari temuan saya ada 4 faktor kenapa orang bermigrasi. Yang pertama karena ya tentu ekonomi. Yang kedua, perempuan ingin mendapatkan kesempatan untuk tahu dunia lain. Ini bagian dari cultural expression mereka yang selama ini tidak pernah kita dengar karena mereka sering dilarang-larang pergi kemana-mana. Ini adalah ada space untuk freedom, untuk mereka bisa berangkat ke negeri yang jauh, bisa naik pesawat dan lain sebagainya, yang oleh kelas marginal itu dianggap sulit. Kemudian yang ketiga, banyak dari mereka korban kawin muda sehingga mudah cerai. Survival mereka, tiba-tiba mereka harus menjadi kepala rumah tangga dari extended family. Tidak hanya dari satu keluarga saja yang ditanggung, tetapi banyak, ibunya, neneknya, kakaknya dan lain sebagainya gitu ya. Sebagian dari survival ini, dan mereka banyak yang korban KDRT, sehingga bagian dari eskapisme sebetulnya dari ini realitas ini ya. Yang penting yang terakhir adalah bagian dari ini konsep ICCPR ya, sebetulnya Civil Political Rights, soal hak beragama. Mereka merasa bahwa menjadi orang miskin itu akan sulit bisa pergi haji. Padahal dari keyakinan itu kan bagian dari salah satu rukun ya untuk bisa pergi haji. Nah, elitisme beragama inilah yang membuat mereka sulit sekali ya untuk bisa ini, sehingga dengan melalui menjadi TKW ini adalah new gate gitu ya, cara atau gapura baru gitu untuk bisa mereka mengekspresikan agamanya walaupun dengan taruhan nyawa gitu ya. Salah satu motifnya tadi itu adalah untuk bisa pergi haji. Kalau kita lihat misalnya kenapa peristiwa di Kandara yang banyak sekali waktu itu di bawah jembatan Kandara terus dipulangkan besar-besaran. Kebetulan waktu pemulangan itu saya melakukan pemantauan di tempat di Jakarta Utara. Nah, saya temui dari mereka, rupanya mereka menjadi undocumented. Itu lari dari majikan karena majikannya tidak memenuhi janjinya untuk bisa menghajikan mereka, sehingga mereka lari untuk bisa haji gitu. Ini satu dimensi bagaimana sebetulnya keperihan kelompok marginal untuk bisa memenuhi cara beragama secara mumpuni. Taruhannya sangat besar gitu ya. Nah, jadi ini yang jarang dihitung dalam melihat persoalan migrasi gitu. Selain soal kecenderungan kita untuk melakukan advokasi bahwa banyak kekerasan, banyak perkosaan, itu satu hal yang sangat penting yang harus dilindungi oleh human rights. Tapi cara pandang yang seperti ini membuat negara seakan-akan atau media atau penggiat HAM atau segala macam seakan-akan kayak baru bergerak kalau ada isu kekerasan, ada yang mau dihukum mati, kita semua publik termasuk baru bergerak gitu. Ini membuat kita menjadi tidak sensitif, menjadi kebal
Padahal harusnya harus ada shifting paradigm bahwa melihat isu migrasi ini jangan hanya melihat isu violence-nya, tetapi ini adalah right base, ini adalah hak, dan dimensi haknya banyak. Apa yang membedakan kita dengan TKW, PRT dan lain sebagainya? Mereka sama, punya hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini yang harus kita perjuangkan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak sesama ini.